Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang inverse matrik, tapi sebelumnya Ibu bahas sebentar tentang matriks identitas. Yang disebut dengan matriks identitas atau biasa disebut dengan matriks satuan adalah matriks persegi yang elemen pada diagonal utamanya bernilai 1 dan elemen di luarnya itu bernilai 0. Nah, seperti ini ya untuk matriks order 2 kali 2, ini diagonal utamanya bernilai 1, di luarnya bernilai 0. Ini juga untuk berorder 3 kali 3, ini diagonal utamanya angka 1 semua ya. Nah, sifatnya jika matriks identitas dikalikan dengan sebuah matriks persegi yang ordonya sama n kali n, maka hasilnya adalah matriks itu lagi. Jadi mau matriks A dikali identitas atau identitas dikali A, hasilnya adalah A lagi. Nah, pembuktiannya seperti ini ya, saya ngambil contoh. Ketika dikalikan dengan matriks identitas, maka hasilnya adalah matriks itu kembali. Nah, ini kan 2, 3, 4, 5 hasilnya sama ya. Atau dibalik juga, identitas dikali dengan matriks A, maka hasilnya adalah matriks A. Seperti ini. Oke, berikutnya kita bahas tentang inverse matriks. Yang disebut dengan inverse matriks adalah matriks kebalikan dari suatu matriks persegi. Jika matriks tersebut dikalikan dengan inversnya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Nah, lambang inverse seperti ini ya. Ini berarti artinya inverse dari matriks A. Jadi A dikali inverse matriks A itu hasilnya adalah identitas. Atau inverse matriks A dikalikan dengan A, hasilnya adalah identitas. Nah, berikut ini cara menentukan inverse matriks yang berorder 2 kali 2. Nah, jika A ini order 2 kali 2 ya, A, B, C, D, maka inverse matriks A, pertama kita cari dulu determinannya. 1 per determinan A dikali diagonal utama A dan D berubah posisi, jadi DA. Kemudian diagonal berikutnya B dan C, itu kalikan dengan negatif, jadi min B sama min C. Ini mudah ya. Contohnya misalkan seperti ini ya. Matriks A 2, 5, 1, 3. Kita cari dulu determinannya. Nah, berarti kan 2 kali 3 dikurangi 5 kali 1. Hasilnya adalah 1 ya. Di sini. Jadi inverse matriks A. Nah, ini kan 1 per determinan. Determinannya adalah 1. Berarti 1 per 1 dikali 2 dan 3 di sini berubah posisinya ya. Jadi 3 dan 2, kemudian di sini 5 dan 1 itu tidak berubah, tapi kalikan dengan negatif. Jadi min 5 sama min 1. Ini 1 per 1 hasilnya adalah 1, kalikan dengan matriks ini, maka hasilnya tetap ya. Jadi inverse dari matriks A adalah 3, min 5, min 1, dan 2. Nah, itu ya. Nah, berikutnya cara menentukan inverse matriks yang berorder 3 kali 3. Nah, ini butuh konsentrasi lebih ya. Di sini ada dua cara, sebetulnya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan operasi baris elementer atau dengan menggunakan metode adjoint. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan metode operasi baris elementer. Nah, intinya menggunakan metode operasi baris elementer, kita tambahkan matriks identitas pada sebelah kanan. Nah, kita ubah matriks identitas yang tadinya sebelah kanan menjadi ada di sebelah kiri, dan hasil yang di sebelah sini adalah maksudnya matriks inverse dari matriks A. Dan aturan yang bisa digunakan untuk mengubah hal tersebut, yang pertama adalah menukar posisi baris atau mengalihkan baris dengan bilangan K, atau kita bisa menjumlahkan atau mengurangi baris dengan K kali baris lain. Biar lebih jelas, kita perhatikan contohnya ya. Nah, Ibu punya matriks seperti ini. Ini matriks 3 kali 3. Kita tulis matriks identitas pada sebelah kanannya seperti ini ya. Berarti kan ini baris 1, baris 2, kemudian ini baris 3. Nah, ini kan disebut dengan matriks A-nya ya. Yang sebelah kiri ini kita harus mengubahnya menjadi matriks identitas. Mengubahnya dengan cara 3 poin tadi ya. Nah, di sini berarti ini kan
kita perhatikan dulu kolom pertama 2 1 3. Berarti kita harus jadikan baris 1 kolom 1 di sini menjadi angka 1. Nah, kebetulan di sini ada angka 1 pada baris kedua. Boleh kita tukar posisi baris 2 dengan baris pertama. Nah, seperti ini jadinya. 1 2 1 2 min 1 0. Ini bertukar posisi. Jangan lupa yang identitas sebelah kanannya pun harus mengikuti. Berarti kita tukar posisi juga baris ke-1 dengan baris kedua pada identitasnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya kita jadikan baris, maksudnya kolom pertama ini hanya angka 1 pada baris 1 ya. Baris 2 dan baris 3 di sini kita jadikan menjadi angka 0. Jadi saya kurangi baris kedua dengan 2 kali baris pertama. Berarti 2 dikurangi 2 kali 1 berarti 0. Min 2 dikurangi 2 kali 2 berarti min 2, maksudnya min 1 dikurangi 2 kali 2 berarti min 1 dikurangi 4, hasilnya jadi min 5. Ini ya hasilnya. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 1, hasilnya jadi min 2. Jangan lupa yang ini juga, 1 dikurangi 2 kali 0, hasilnya tetap 1. 0 dikurangi 2 kali 1, hasilnya min 2. Kemudian 0 dikurangi 2 kali 0, hasilnya 0. Nah, ini. Gitu pula kita lakukan sama untuk baris ketiga. Berarti baris ketiga ini agar angka 3-nya menjadi 0, kita kurangi baris ketiga dengan 3 kali baris pertama. Nah, ini hasilnya ya. Berarti 3 dikurangi 3 kali 1, 0. Min 2 dikurangi 3 kali 2, min 8. 1 dikurangi 3 kali 1, hasilnya min 2. Kemudian 0 dikurangi 3 kali 0, hasilnya tetap 0. Kemudian 0 dikurangi 3 kali 1, min 3. 1 dikurangi 3 kali 0, hasilnya tetap 1. Berikutnya, saya tulis lagi yang tadi yang terakhir ya. Untuk karena kita fokusnya pada diagonal utamanya harus bernilai angka 1 semua, kita fokus sekarang ke baris kedua. Baris kedua kolom kedua itu nilainya harus 1. Berarti min 5 diubah jadi 1, itu berarti kita harus membaginya dengan angka min 5. Jadi semua elemen pada baris 2 kita bagi dengan min 5. Nah, ini hasilnya. Fokusnya pada baris 2 aja ya. Min 5 bagi min 5 hasilnya 1. Min 2 bagi min 5 hasilnya 2/5. Kemudian jadi min 1/5. Jadi 2/5, ini tetap 0. Gitu ya. Nah, ini harusnya bernilai berapa? 0 ya, baris ketiga ini. Berarti baris ketiga ini harus agar menjadi angka 0 harus ditambah dengan 8 kali angka 1 ini, atau jadi R3 ditambah 8 kali R2. Nah, gini. Jadi min 8 ditambah 8 kali 1 hasilnya 0. Min 2 ditambah, berarti ini 8 kali 2/5, 16/5 ya. Hasilnya adalah 6/5. Kemudian 0 ditambah min 8/5, hasilnya tetap min 8/5. Min 3 ditambah 16/5, hasilnya adalah 1/5. Kemudian 1 ditambah 8 kali 0 atau 0, berarti 1 tambah 0 hasilnya adalah 1. Kita fokus lagi ke sini. Nah, ini udah 1, tinggal yang terakhir nih 6/5. Bagaimana cara mengubahnya menjadi 1? Berarti kita kalikan dengan 5/6. Jadi baris 3 kita kalikan semuanya dengan 5/6. Dan ini hasilnya ya. Jadi 6/5 dikali 5/6 hasilnya adalah 1. Kemudian min 8/5 dikali 5/6 hasilnya adalah min 8/6. 1/5 dikali 5/6 hasilnya 1/6. Yang terakhir 1 dikali 5/6 hasilnya adalah 5/6. Nah, ini diagonal utamanya udah bernilai angka 1 semua. Berarti tugas kita berikutnya adalah menjadikan angka di atas diagonal utama menjadi angka 0 semuanya. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini ya. Kita fokus pada kolom ketiga dulu. Nah, kolom ketiga kita kurangi
dengan baris ketiga. Nah, ini dengan baris ketiga ya. Jadi misalkan yang ini baris ketiga, ini kan maksudnya baris pertama masih ada angka 1. Nah, kita kurangi dengan baris ketiga, berarti R1 dikurangi R3. Ya, ini dulu ya, R1 kurangi 3 berarti 1 dikurangi 1, 0 sini ya. 2 dikurangi 0 tetap hasilnya 2. Kemudian 1 dikurangi 0 tetap hasilnya 1. Ini juga sama ya. Berarti 0 dikurangi min 8/6 hasilnya adalah 8/6. 1 dikurangi 5/6 hasilnya adalah, maksudnya 1 dikurangi 1/6 hasilnya adalah 5/6. Kemudian 0 dikurangi 5/6 maka hasilnya sini min 5/6. Baru berikutnya kita kerjakan yang ini ya. Baris kedua agar menjadi 0 kita kurangi dengan 2/5 baris ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 dikurangi maksudnya 2/5 dikurangi 1 kali 2/5 hasilnya adalah 0. Min 1/5 dikurangi min 2/5 kali min 8/6 maka hasilnya adalah 2/6. Kemudian sini 2/5 dikurangi 2/5 dikali 1/6 hasilnya adalah 2/6. Kemudian 0 dikurangi 2/5 dikali 5/6 itu hasilnya min 2/6. Terakhir kita jadikan angka 2 ini menjadi 0. Untuk menjadikan angka 2 ini menjadi 0 berarti harus dikurangi dengan 2 kali yang ini, 2 kali baris kedua. Jadi R1 dikurangi 2 kali baris kedua. Nah, seperti ini. Jadi 2 dikurangi 2 kali 1 hasilnya 0. Nah, jangan lupa yang matriks sebelahnya ya. Jadi 8/6 dikurangi 2 kali 2/6 maka hasilnya adalah 4/6. 5/6 dikurangi 2 kali 2/6 hasilnya adalah 1/6. Min 5/6 dikurangi 2 kali min 2/6 maka hasilnya adalah min 1/6. Nah, yang sebelah sini itu sudah menjadi matriks identitas. Maka yang sebelah kanan ini hasilnya adalah inverse dari matriks A. Jadi kesimpulannya inverse dari matriks A. Nah, ini maka yang hasil yang tadi sebelah kanan ini adalah hasilnya. Oke. Begitu penjelasan untuk mencari inverse matriks ordo 2x2 dengan ordo 3x3. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.